Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Teresia Kristiana Putri dari kelas 11 IPS 1. Hari ini dengan materi sebaran flora dan fauna di Indonesia. Bab pertama kita yaitu ciri dan karakteristik bioma. Pada bab ini kita akan mempelajari definisi, jenjang, dan ciri dari bioma. Yang pertama adalah definisi bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Dalam ekosistem, organisme itu berinteraksi satu sama lain dan lingkungannya. Bioma adalah wilayah geografis yang sangat luas, yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Bioma diberi nama dan dikategorikan berdasarkan iklim serta tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Selanjutnya yaitu jenjang kehidupan dalam biosfer, yaitu ada bioma, ekosistem, komunitas, populasi, individu atau organisme. Organisme pada organisasi kehidupan tersusun dari sistem organ, jaringan, sel, dan molekul. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri bioma. Yaitu yang pertama adalah curah hujan sedikit, hanya berkisar kurang lebih 25 mm per tahun. Selanjutnya evaporasi atau penguapan sangat besar. Selanjutnya kelembapan tanah sangat rendah. Tanah sangat kering karena berupa pasir yang tidak bisa menyerap. Dan perbedaan suhu udara antara siang dan malam sangat berbeda. Telah disebutkan bahwa karakteristik utama bioma dalam wilayah tertentu adalah didominasi suatu vegetasi yang dipengaruhi oleh iklim regional. Selanjutnya bab kedua kita, yaitu faktor persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor yang terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia yaitu yang pertama adalah faktor klimatis atau iklim. Unsur-unsur yang berpengaruh adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Selanjutnya yang kedua adalah faktor edafik atau tanah. Banyaknya unsur-unsur kimiawi yang terkandung di dalam tanah untuk membantu tumbuh kembang flora. Unsur-unsur kimiawi tersebut akan membantu kesuburan tanah tersebut jika memiliki dosis yang baik. Selain unsur kimiawi, sirkulasi dalam tanah juga harus terjaga baik agar tanaman tersebut dapat melakukan respirasi yang baik. Selanjutnya yaitu faktor topografi. Salah satu unsur yang paling berpengaruh adalah lokasi, yaitu tinggi rendahnya tempat. Contoh dari kasus tersebut adalah semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah juga suhunya. Selanjutnya yaitu faktor biotik atau biologis. Faktor biotik dalam konteks ini adalah makhluk hidup sendiri, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Selanjutnya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan lokasi geografisnya. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Faktor persebaran flora di Indonesia yaitu adalah letak Indonesia di kawasan tropis sehingga iklimnya stabil. Soalnya lokasi Indonesia berada di antara benua Asia dan juga benua Australia. Secara umum, persebaran flora di Indonesia sendiri dari flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Walais, dan flora Papua. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok barat, kelompok tengah, dan juga kelompok timur. Persebaran flora di Indonesia yaitu yang pertama adalah fauna barat. Bertipe asiatis, disebut juga sebagai fauna dangkalan Sunda. Berlokasi dari Sumatera sampai Jawa, contohnya yaitu rusa. Selanjutnya yang kedua adalah fauna tengah, disebut juga fauna peralihan. Berlokasi dari Sulawesi sampai Nusa Tenggara, contohnya adalah komodo. Selanjutnya adalah fauna timur, disebut juga fauna dangkalan Sahul. Berlokasi dari Kepulauan Maluku sampai Papua. Contohnya yaitu burung cendrawasih.
Selanjutnya bab ketiga kita yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pada bab ini kita akan mempelajari yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia dan sebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna tidak hanya berada di satu tempat, melainkan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya, dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace Barat dan Tengah, sementara itu garis Weber memisahkan Indonesia Tengah dan juga Timur. Yang pertama adalah persebaran flora. Flora merupakan keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat daerah atau strata geologi tertentu. Indonesia bagian Barat. Flora di Indonesia bagian Barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Persebaran flora di Indonesia bagian Timur disebut dengan tipe Australis. Pulau-pulau yang termasuk daerah persebaran flora Indonesia Timur adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di Indonesia bagian timur banyak ditemui pohon sagu, pohon nipah, dan hutan bakau. Selanjutnya adalah Indo bagian tengah. Flora di bagian Indonesia bagian tengah itu merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Jenis flora yang di Indonesia Tengah itu ada yang menonjol, yaitu hutan musim atau hutan jati. Selanjutnya yang kedua adalah persebaran fauna. Fauna merupakan keseluruhan hewan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu. Yang pertama adalah Indonesia bagian Barat. Fauna yang terdapat di wilayah Barat merupakan fauna yang bertipe Asiatis atau memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Daerah persebaran fauna Indonesia Barat dan fauna Indonesia Tengah dipisahkan oleh sebuah garis kail yang disebut dengan garis Wallace. Fauna yang banyak ditemui di wilayah Indonesia bagian Barat seperti kijang, terenggiling, ikan pesut mahakam, harimau, hingga badak bercula 1. Selanjutnya Indonesia bagian Tengah, ada beberapa fauna tipe Asiatis dan Australis atau campuran. Wilayah persebaran fauna Indonesia Tengah disebut juga dengan fauna Kepulauan Wallace atau fauna peralihan. Wilayah Indonesia Tengah ini memisahkan antara wilayah fauna Indonesia Barat dan juga fauna Indonesia Timur. Indonesia bagian Timur. Fauna di wilayah Indonesia bagian Timur disebut juga sebagai wilayah dangkal sahul. Jenis-jenis fauna di Indonesia Timur bertipe Australis atau seperti jenis fauna yang hidup mirip dengan fauna di Australia. Hewan endemik yang berada di wilayah timur seperti komodo, anoa, atau babi rusa. Selanjutnya adalah sebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora di dunia diantaranya adalah hutan hujan tropis, hutan musim, hutan gugur, taiga, tundra, gurun, dan padang rumput. Yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bioma dengan vegetasi flora dan fauna yang paling vegetatif. Ciri-ciri hutan hujan tropis. Curah hujan tinggi, yaitu sekitar 1000 sampai 200 mm per tahun. Pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya lebar. Suhu sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hewan khasnya yaitu orangutan, simpanse, dan jaguar. Tumbuhan khasnya yaitu liana dan anggrek. Indonesia sendiri merupakan negara yang punya tutupan hujan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Makanya Indonesia bisa disebut dengan Mega Biodiversity Country. Ini adalah contoh peta persebaran hutan hujan tropis.
Selanjutnya yang kedua adalah bioma hutan gugur. Hutan gugur merupakan hutan yang mengalami 4 musim, yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Salah satu ciri khas dari bioma ini adalah pada kebiasaan pepohonannya. Pohon-pohon di hutan gugur akan meranggas atau menggugurkan pada saat-saat tertentu. Ciri-ciri hutan gugur yaitu suhu sekitar -2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Curah hujan merata sepanjang tahun yaitu sekitar 750 sampai 1000 mm per tahun. Selanjutnya yaitu hewan khasnya. Hewan khasnya itu adalah beruang, rusa, dan tupai. Tumbuhan khasnya itu adalah sakura, maple, dan juga jati. Tumbuhan yang menggugurkan daunnya itu juga adalah ciri khas dari hutan gugur. Meranggas dilakukan sebagai fungsi pertahanan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Dengan melakukan pengguguran daun, si pohon akan mengurangi penguapan air yang biasa terjadi di daun. Alhasil pohon punya cadangan air lebih setelah menggugurkan daunnya. Hutan gugur ini terletak di 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan selatan dengan wilayah beriklim sedang. Contohnya di Amerika Serikat bagian timur, Asia Tengah, serta Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Selanjutnya yang ketiga adalah bioma taiga. Selanjutnya adalah bioma taiga. Taiga sendiri berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan. Tapi hutan bukan sembarang hutan. Taiga adalah jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Ini adalah contoh hutannya. Seperti halnya hutan gugur, taiga juga hutan yang mendapat 4 musim. Namun, periode musim gugur dan seminya sangat sebentar, sementara musim dinginnya terbilang panjang. Ketika musim dingin, air di tanah di taiga bahkan bisa berubah menjadi es. Seperti asal namanya, bioma hutan taiga banyak ditemukan di kawasan beriklim subarktik seperti wilayah Skandinavia dan Rusia Timur. Ciri-ciri bioma taiga yaitu curah hujan sekitar 400 sampai 750 mm per tahun, mengalami 4 musim, tapi musim gugur dan seminya sangat sebentar. Selanjutnya kayunya paling sering dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Pohonnya berdaun jarum. Tumbuhan khasnya itu seperti cemara, pinus, dan spruce. Hewan khasnya adalah beruang, rubah, dan juga serigala. Selanjutnya yang keempat adalah bioma padang rumput. Secara umum, padang rumput juga bisa disebut dengan stepa. Contoh bioma padang rumput seperti ini. Curah hujan di padang rumput tergolong lebih rendah dibanding taiga, yaitu 250 sampai 500 mm per tahun. Kondisi tanahnya yang mempunyai porositas tinggi membuat tanaman sulit mendapatkan air. Alhasil, tanahnya menjadi tandus dan tidak subur. Alhasil lagi, tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya seperti ini adalah rumput. Maka jadilah banyak rumput yang tumbuh sehingga membentuk padang rumput. Hewan-hewan yang ada di padang rumput umumnya berjenis herbivora seperti misalnya zebra, bison, dan kanguru. Padang rumput banyak ditemukan di wilayah Afrika, Australia, dan Amerika. Selanjutnya yang kelima yaitu bioma sabana. Sabana merupakan bioma yang dipenuhi semak belukar dan pohon. Daerahnya tergolong panas sepanjang tahun dengan curah hujan sekitar 900 sampai 1500 mm per tahun. Ciri-ciri bioma sabana: suhu cenderung hangat sepanjang tahun. Tumbuhan khasnya adalah rumput, akasia, dan palem. Curah hujan sekitar 900 sampai 1500 mm per tahun. Hewan khasnya adalah gajah, zebra, jerapah, dan juga singa. Satu hal yang unik adalah sabana dapat berubah menjadi hutan basah belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya tinggi. Selanjutnya yang keenam adalah bioma gurun. Seperti yang kita ketahui, gurun adalah bioma yang sangat kering.
Gurun sangat kering karena curah hujannya di bawah 250 mm per tahun. Uniknya, gurun cenderung punya cuaca yang ekstrim, yakni sangat panas di siang hari, tetapi sangat dingin di malam hari. Kelembaban di daerah gurun juga sangat rendah, dan tanahnya sangat tandus karena tidak bisa menyimpan air. Bioma gurun sendiri banyak terdapat di wilayah Asia Barat, Afrika Utara, dan Australia. Selanjutnya yang ketujuh ada bioma tundra. Tundra adalah bioma yang paling beda dibandingkan 6 bioma lainnya. Tundra berasal dari kata Finlandia, tunturi, yang berarti dataran tanpa pohon. Ya, di tundra tidak ada pohon sama sekali. Contoh bioma tundra di kutub. Berhubung suhu dan curah hujannya sangat rendah, wilayah di tundra memiliki musim tumbuh dan nutrisi yang buruk. Nutrisi utamanya saja hanya nitrogen dan fosfor. Karena tundra selalu dingin sebagai tempat hidup pohon, maka tumbuhan yang hidup di sini hanyalah semak pendek, ganggang, serta lumut-lumutan. Hewannya pun terbatas oleh hewan-hewan yang cukup kuat tinggal di suhu ekstrim dingin, seperti misalnya beruang kutub, kambing gunung, dan rubah Arktik. Selanjutnya bab keempat kita yaitu konservasi flora dan fauna. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Dari pengertiannya kita sudah bisa membedakan ya. Dari hutan lindung atau protection forest, hutan lindung adalah daerah hutan yang mempunyai fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur kelola cairan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi cairan laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya, cagar alam atau nature reserve. Cagar alam adalah kawasan suaka alami yang karena keadaan alamnya mempunyai kekasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Selanjutnya adalah suaka marga satwa atau wildlife refuge. Suaka marga satwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebuah kawasan suaka alami yang memiliki ciri khas berupa keunikan dan atau keanekaragaman jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah Taman Nasional atau National Park. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya adalah bab kelima kita yaitu manfaat flora dan fauna. Pada bab ini kita mempelajari manfaat flora dan fauna sebagai sumber daya alam bagi kehidupan. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam adalah: yang pertama adalah sumber pangan. Flora dan fauna adalah sumber pangan paling utama bagi manusia, seperti golongan flora yaitu beras, singkong, gandum, buah-buahan, dan sebagainya. Serta golongan fauna termasuk hewan ternak dan hasil produk turunannya merupakan kebutuhan utama untuk manusia sebagai sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan yang berasal dari flora dan fauna tidak akan habis jika terus dikembangbiakan. Yang kedua yaitu peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya adalah perikanan. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembangbiakan ikan dan segala biota air seperti air tawar, payau, maupun asin. Selanjutnya yang keempat adalah sumber pendapatan atau devisa. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri kerajinan dan sebagai perabotan rumah. Jenis hewan dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik, kemudian diperjualbelikan di dalam maupun di luar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi suatu negara. Selanjutnya yang kelima adalah hiasan. Salah satu alasan bagi manusia membutuhkan kebutuhan tersiernya guna memenuhi kesenangan hati,
karena adanya keindahan yang dapat dilihatnya. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna yang masih hidup dapat digunakan sebagai hiasan, akan tetapi bagian-bagian dari tubuh hewan dapat digunakan sebagai hiasan. Misalnya gading gajah, kepala rusa, kulit harimau atau buaya, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam yaitu tradisi atau budaya. Di Indonesia banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satu bentuk budaya suatu daerah. Misalnya karapan sapi di Madura. Di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan mendatangkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi. Misalnya kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah. Kayu kering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak atau keperluan lain. Kotoran kuda, sapi, dan ternak lainnya digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Sekian materi hari ini tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Saya akhiri, semoga membantu. Sampai jumpa.